Permisi Bu. Ya, silakan masuk nak. Silakan duduk. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Oke. Tadi sebelum ke ruang BK belajar ya? Iya Bu. Belajar apa itu? IPA. IPA. Siapa gurunya? Ibu Umi. Bu Umi. Tadi waktu mau kemari sudah dapat izin dari Bu Umi? Sudah Bu. Wali kelasmu siapa nak? Menjuita. Menjuita. Kamu nak di sini, kamu disuruh ke sini sudah tahu mau ngapain? Belum Bu. Belum tahu ya. Nah, jadi di sini ya nak, kamu dan ibu dan kamu melakukan kegiatan yang namanya konseling individu ya. Tahu nggak konseling individu itu apa? Tidak Bu. Tidak tahu. Konseling individu itu adalah merupakan bantuan yang diselenggarakan oleh konselor kepada konseli. Konseli itu kamu ya. Untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi dan individu. Agar konseli memahami kondisi dirinya sendiri. Ya, lingkungannya, permasalahannya yang dialami, baik itu kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga konseli mampu mengatasi dan mengambil keputusannya. Oke nak. Jadi di sini anak, kita bersama merumuskan tujuan layanan konseling kita ini, konseling individu, yaitu kamu sebagai konseli memahami apa saja bahaya merokok. Kemudian sebagai konseli, apa dampak dari merokok ya. Kemudian sebagai konseli juga memahami program sekolah terkait pencegahan merokok. Nah, karena kamu sudah di sini nak, ibu dapat informasi dari wali kelasmu bahwasanya kamu itu telah merokok. Jadi nak, di dalam konseling individu ini ada beberapa ajas yang ibu pegang, yang ibu terapkan, yaitu ajas kesukarelaan, di mana kamu sebagai konseli tidak ada paksaan atau sukarela untuk datang ke ruang BK, ya. Kemudian ada yang namanya asas kerahasiaan. Ibu sebagai guru BK memegang azas kerahasiaan, apapun yang kamu ceritakan nantinya akan ibu pegang kerahasiaannya dan tidak ibu sebarkan. Dan asas keterbukaan, kamu nak ceritakan dengan terbuka, jangan ada yang menutup-nutupi ya, rileks saja. Oke. Dan juga kamu harus mempunyai prinsip. Jadi setelah melakukan kegiatan konseling individu nanti, kamu tidak boleh menceritakan di luar ruangan ini, cukup ibu aja yang tahu ya. Oke, baiklah nak. Kita akan buat kesepakatan waktu ya. Nanti dalam melaksanakan konseling individu kita akan melaksanakannya kurang lebih 30 menit. Oke, sampai di sini penjelasan ini Bu, ada yang kurang paham? Tidak. Tidak, baiklah. Ibu akan menayangkan video tentang bahaya merokok. Ada video tentang bahaya merokok yang perlu kamu lihat ya. Rokok akan menyebabkan risiko 2-5 kali lebih mungkin kejadian serangan jantung pada seorang dibandingkan kalau dia tidak merokok. Juga
sebuah kebiasaan. Di Indonesia rokok dimulai pada anak usia SMP, bahkan pada beberapa tempat pada usia SD. Itu sangat menyedihkan. Mengapa begitu? Karena rokok memiliki banyak sekali permasalahan. Misalnya saja, permasalahan yang langsung kelihatan dan langsung merasa takut orang adalah masalah kesehatan. Masalah lain juga ada. Kebakaran akibat rokok, sampah yang bertebaran di mana-mana, banyak sekali yang lain-lain. Saya baiklah, karena bidang saya adalah kedokteran, saya akan menyampaikan tentang masalah kesehatan. Rokok akan menyebabkan risiko 2-5 kali lebih mungkin kejadian serangan jantung pada seorang dibandingkan kalau dia tidak merokok. Juga 2-5 kali kemungkinan serangan stroke di otak dibandingkan orang kalau tidak merokok. Sering sekali dikatakan dengan tangga. Saya sebut saja kanker paru karena itu paling sering terjadi pada rokok. Mengapa? Karena rokok kan dulu. Jadi masuknya melalui saluran nafas. Pada pria, risikonya 25 kali lebih tinggi kejadian kanker paru pada perokok dibandingkan kalau pria itu tidak merokok. Pada perempuan, 25,7 kali. Jadi itu besar lagi. Dan kita lihat, perempuan merokok sekarang makin normal. Nah, dalam hal ini kita mesti mengerti apakah memang cuma itu saja? Tidak. Yang kita harus tahu bahwa rokok itu karena dihirup, maka gangguan pertama adalah pada saluran nafas, baik atas, daerah hidung, daerah tenggorok, begitu, dan sampai ke bawah ke paru. Di paru, dia akan masuk ke dalam paru, menembus, masuk ke dalam aliran darah, masuk dia ke pembuluh darah, dari pembuluh darah itu dia menyebar kemana-mana pengaruhnya tadi. Nah, ke jantung, ke ginjal, ke hati, ke usus, kemanapun termasuk ke parunya sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau rokok tadi mengganggu di daerah saluran nafas itu, gangguannya biasanya berupa batuk-batuk, peradangan yang bolak-balik terjadi di saluran nafas atas, rinitis kata orang dalam aliran hidung, sinusitis radang rongga tengkorak, dan sebagainya. Begitu dia masuk ke dalam paru, yang paling sederhana adalah karena suhunya tadi lebih panas tentu kalau kita menghirup udara panas, maka rokok akan merangsang munculnya lendir pada saluran nafas. Lendir mestinya ada pada setiap orang sehat, tetapi dia akan hilang karena kita berbicara, kita melakukan gerak tubuh, apalagi olahraga, dia menguap. Tapi kalau kita tidak ada kegiatan, misalnya semakin tua kita semakin kurang kegiatan, maka lendir tadi akan tertutup dalam saluran nafas. Apa bahayanya? Bahayanya adalah lendir tadi tempat timbul virus, bakteri dan sebagainya. Sehingga tidak heran kalau orang usia lebih tua katanya, apalagi kalau orang itu perokok katanya, COVID kemarin dikatakan jauh lebih sering, jauh lebih berat dan jauh lebih fatal. Itu sederhana saja penjelasannya seperti itu. Atau yang lain yang gampang adalah ketika orang mau menjalani operasi, nah, dia mesti menjalani pembiusan. Salah satu yang menjadi penyulit pada pembiusan adalah ketika saluran nafasnya tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena banyak lendir. Sehingga setelah selesai operasi, mereka tidak gampang dilepas bantuan nafasnya. Dan kali dia mesti terus pakai mesin bantuan nafas. Karena saluran nafasnya terus berlendir. Kalau masih ada rokok, dia terbakar sedikit kering. Karena sedang pasca bedah, dia tidak ada merokok, maka lendir tadi lebih banyak. Dan itu penyulit pasca bedah. Yang lain adalah rokok itu karena panasnya merusak struktur jaringan di paru yang begitu halus. Pernah lihat paru hewan, katakanlah paru dari sapi dan sebagainya, begitu halusnya seperti sponge. Lalu itu kena panas, dia kering, maka kita bisa tahu bahwa pernapasan kita akan terganggu, kita sesak nafas karena oksigen kita pindah dia ke saluran pembuluh darah. Ini yang lebih berbahaya karena pembuluh darah berjalan ke nafas. Dari situ mulai risiko terjadi kenaikan tekanan darah karena rokok merangsang penimbunan kerak di dalam pembuluh darah. Tekanan di dalam pembuluh darah itu tinggi. Orang bilang hipertensi. Hipertensi pada perokok bukan hal yang jarang, justru sering. Dan itu akan menyebabkan tadi dua hal, kerak tadi dan penyempitan tadi. Kalau sampai ke otak dan tiba-tiba dia macet, maka di otak bisa tersumbat sehingga tidak ada aliran darah. Dan bisa juga malah perdarahan pecah pembuluh darah yang akan tekanan juga. Ke jantung, itu orang bilang serangan jantung. Ini tidak ada aturannya. Kalau di kepala tadi mungkin nyeri kepala,
menjadi lumpuh karena aliran darah ke kepala, tempat yang mengatur pergerakan lengan, pergerakan tungkai tidak bisa bekerja. Lumpuh. Mungkin lumpuh, mungkin lumpuh. Maka kalau jatuh saatnya itu jelas buat kita, risiko kematian akan besar. Kalau kena ke ginjal tentu dia akan gagal ginjal. Jadi itu baru hal-hal yang kita lihat. Misalnya kita tidak sadar bahwa pada perempuan jika dia merokok, dia risiko untuk mengalami kemandulan, tidak dapat hamil. Atau kalau hamil, besar risikonya mengalami kehamilan di luar kandungan, di luar uterus. Atau kalau dia bisa di dalam uterus, maka dia berisiko karena pembunuhan yang menyempit tadi, anaknya kecil sekali, bayi baru lahir yang kecil sekali, berat badannya rendah, atau bahkan meninggal dan lahir dalam keadaan meninggal. Atau dia lahir juga, maka celah langit-langit sering terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok. Jadi teman-teman semua, kita lihat bahwa tidak ada yang bagus dari rokok. Oh, ada bunga itu. Apa itu? Cium cigarettes. Artinya rokok yang dengan isap, seperti isap, seperti permen karet, ya permen karet rokok tanpa asap. Dulu permen karet itu membuat kadar nikotinnya dan tertinggal. Maka kanker mulut, kanker lidah menjadi sering, termasuk kanker lambung, bahkan kanker pankreas. Sering sekali terjadi. Oh enggak, kita punya yang lain lagi. Apa itu? Yaitu vape atau shisha. Ini lainnya juga ya. Pada vape atau shisha, maka nikotin konsentrasinya lebih tinggi, lebih padat dari cairan, lebih tinggi sehingga adiksinya akan lebih kuat. Dan jangan lupa, ketika kita menggunakan shisha, maka jamur juga bisa menambah kesulitan. Dia tumbuh di dalam tempat botol tadi, yaitu kita kira itu tanpa kita sadar bahwa itu juga membutuhkan. Tentu kita bersihkan, tapi kita tidak pernah bisa melihat pertumbuhan jamur. Itu bisa terjadi karena biasa disebut oleh beberapa. Tapi kita tidak tahu juga apa yang sedang dialami oleh Tuhan kita. Tuberkulosis terutama pada paru masuk ke situ dan kita membunuh. Jadi kesimpulannya adalah lebih banyak masalah yang ditimbulkan. Jadi gimana? Yang pertama, jangan. Yang kedua, stop rokok kapanpun Anda ingat, mulai stop. Dan jangan pelan-pelan stop, langsung stop. Karena kalau ini tidak bisa, maka kita akan berhadapan dengan bagaimana menyelesaikan penyakit. Padahal penyakit akibat rokok adalah penyakit yang sebetulnya dapat dicegah. Artinya, kalau kita tidak merokok, dia bisa dicegah. Hipertensi, stroke, serangan jantung, atau paru-paru yang sesak napas, PPO namanya, atau gagal ginjal, itu semua bisa kita cegah kalau kita tidak. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari kami di Rumah Sakit Spesialis. Oke. Sudah selesai videonya. Oke, sudah ditonton videonya ya. Nah, nak, tadi kita sudah melihat videonya ya. Bahwasanya penjelasan dari video tersebut langsung dari dokter spesialis paru. Nah, banyak sekali dampak buruk merokok seperti menyebabkan kanker paru-paru ya, menyebabkan stroke dan serangan jantung, menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. Nah, tadi udah sama-sama kita lihat videonya ya. Sekarang ibu akan membuat kesepakatan dulu. Nah, ibu mau nanya sama kamu ini, apakah kamu sebagai konseli akan meninggalkan rokok seperti korban pada video berikut? Iya, Bu. Nah, kalau begitu coba kamu nak ceritakan, sampaikan sama ibu kronologi awal kamu sudah merokok. Nah, awal kejadian kamu merokok itu kapan kira-kira? Waktu di rumah sama teman-teman bermain saya yang ada di rumah, mereka mengajak saya untuk merokok, dan akhirnya karena saya juga ingin coba, ya saya merokok. Oh, yang pertama kali itu diajak teman
sekolah apa teman bermain di rumah? Teman bermain di rumah. Teman bermain di rumah. Itu pertama kali dibeli atau dikasih sama teman? Dikasih teman yang di rumah, bermain di rumah. Oke. Pertama kali juga kamu merokok di rumah ya. Di sekolah pernah merokok nggak? Pernah. Oh, pernah merokok. Kalau di sekolah di mana aja kamu sering merokok? Di toilet, di belakang sekolah, dan juga di kantin. Oh, di kantin. Pada jam berapa itu kamu merokok? Di waktu Pada sekolah? jam istirahat. Pada jam istirahat. Berapa batang sehari kamu merokok, nak? 5 batang. 5 batang, banyak juga ya. 5 batang. Berapa harga rokok per batang? 2.500. 2.500. Bisa ya beli per batang? Bisa. Pernah beli per bungkus? Pernah. Pernah ya. Nah, membelinya itu uang sendiri, uang orang tua atau iuran bersama teman? Iuran bersama. Oh, iuran ya. Oh, nah, ibu mau bertanya lagi nih. Coba kamu jelaskan apa dampak merokok? Yang merokok itu batuk-batuk, sesak napas, dan kepala suka pusing. Oh, kepala suka pusing. Kemudian coba jelaskan apa dampak. Oh, tadi udah ya, dampak merokok ya. Perubahan positif yang kamu harapkan dari merokok. Saya tidak merokok lagi dan saya bisa mengurangi merokok. Setelah lihat video ini lah ya tadi ya. Kemudian tadi kan sudah ya kamu jelaskan, berarti dengan melihat video ini pelan-pelan bisa merubah merokok ya. Kemudian ibu juga harap kamu bisa meminimalisir merokok ini sebatang dulu ya. Kalau bisa ya sama sekali tidak ada ya kan. Oke, ya namanya juga insya Allah ada niat, ada usaha, pasti bisa meminimalisir merokok ini ya. Lama kelamaan akan hilang kebiasaan merokok ya. Nah, ada tujuan yang kita capai dalam merokok ini, nak. Menurut ibu ini ya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan, baik perokok aktif dan perokok pasif ya. Yang pastinya kalau kamu berhenti merokok akan mengurangi peningkatan jumlah perokok, terutama di kalangan remaja ya. Menurut kamu apalagi yang kita capai nih? Menciptakan lingkungan bebas asap merokok ya, dan juga membuat para remaja seperti saya untuk berhenti merokok. Oke. Menciptakan bebas rokok dan mendorong remaja ya untuk berhenti merokok. Bagus. Nah, coba ceritakan apa yang dirasakan saat merokok. Saat merokok itu saya merasakan tenang dan tidak terpikir apa-apa, jadi rasanya sangat tenang, menyenangkan gitu ya. Coba ceritakan hal apa saja yang memicu kamu untuk berkeinginan merokok. Saya ingin coba-coba, terus teman-teman juga menyuruh saya dan mengajak saya untuk merokok, ya akhirnya saya ikut merokok. Ikut-ikutan ya. Berarti kamu mudah terpengaruh juga ya dalam merokok ini. Jadi kapan kamu berhenti untuk merokok? Mulai besok saya akan berhenti merokok. Kenapa nggak mulai sekarang? Kalau sekarang mungkin saya akan lebih mengurangi merokok seperti 1 batang per hari. Oke. Alhamdulillah lah kalau kamu ada niat untuk berhenti merokoknya. Nah, nak, ini ibu akan merintahkan kamu harus membuat komitmen untuk berubah ya. Komitmen apa saja yang kamu bisa berubah dalam merokok ini. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menuliskan komitmenmu. Nanti kamu tanda tangan.
komitmen berubah untuk merokok ini? Oke. Ini kamu sudah membuat komitmen ya. Kemudian kamu ini ada LKPD, lembaga kerja kamu peserta didik ya. Ini merancang progres kamu untuk berhenti merokok dalam seminggu ke depan ya. Nah, ini Bu bacakan. Ini mengurangi jumlah ya. Hari pertama kan 5 batang rokok per hari. Nah, nanti kamu isi ya, tidak. Hari kedua ada 4 batang rokok per hari. Kamu isi ya, tidak. Hari ketiga 3 batang rokok per hari. Iya, tidak. Hari keempat 2 batang rokok per hari. Ya, tidak. Hari kelima 1 batang rokok per hari. Ya, tidak. Hari keenam 1 batang rokok per hari. Ya, tidak. Hari ketujuh 0 batang rokok per hari. Ya, tidak. Ini yang kita harapkan ya. Hari ketujuh 0 batang rokok per hari. Nah, nanti ini rancangan ya, progres kamu ke depan. Ini kamu pegang. Nanti sudah selesai 7 hari ke depan kamu kumpul lembaran, kumpul sama ibu ya. Jumpa ibu di ruangan ataupun di luar, terserah kamu ya. Kemudian udah ya. Kemudian nak, setelah kesimpulan yang ibu ambil ya, setelah melakukan konseling individu, kamu nak harus bisa yang dinamakan berhenti merokok ya. Karena memang kita ini berhenti merokok itu tidak gampang ya, tapi itu harus ada niat bahwasanya dalam diri kita ini untuk berhenti merokok. Pelan-pelan kita untuk merubahnya ya. Dan kalau sudah ada niat untuk tidak merokok, jangan bergaul dengan teman-teman yang perokok ya, nanti kita bisa terpengaruh. Kurangi aktivitas malam atau lainnya yang bisa melibatkan merokok tadi. Jadi memang tidak mudah untuk berhenti rokok ya. Untuk berhenti rokok ini nggak mudah, harus ada tahapan-tahapan. Tapi nak, ini kamu perokoknya sudah kelas 7 ya, dari kelas 7 sekarang sudah kelas 8, sudah hampir 1 tahun ya. Maka berhentilah merokok biarpun pelan-pelan, karena merokok ini banyak kali efeknya, apalagi kamu masih pelajar ya, bisa mengganggu aktivitas belajar kamu ya, dan bisa sulit berkonsentrasi kamu dalam belajar. Oke, nah ada evaluasi ya. Evaluasi ini ibu sebutkan ya. Merokok mencakup dampak buruknya terhadap kesehatan kamu ya, kesehatan yang lainnya, sosial dan ekonomi. Merokok merupakan penyebab utama berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan lainnya. Kemudian ada lagi dampak negatif merokok pada lingkungan seperti polusi udara ya. Kemudian kalau kamu nak juga bisa memberi informasi tentang bahaya merokok dan cara berhenti merokok kepada orang lain. Kamu memberikan informasi kalau sudah berhenti merokok. Kamu kasih edukasi kepada teman-teman kamu untuk berhenti merokok ini ya, terutama remaja yang perokoknya aktif ya, ataupun perokoknya pasif. Nah,
Jadi ada, coba kamu sebutkan manfaat layanan yang kita buat konseling individual ini ya. Ibu ingin mendengarkan manfaat menurut kamu. Menurut saya layanan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengurangi saya merokok dan juga memberitahu kepada saya kalau dampak-dampak merokok itu sangatlah berbahaya bagi tubuh. Jadi layanan konseling individual ini sangatlah bermanfaat bagi saya. Oh gitu. Ada lagi manfaatnya? Nggak apa-apa, tambahin. Hmm, Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, bagus. Nah, itu manfaat layanan yang sudah kamu sebutkan. Nah, di sini Ibu ada lembaran kepuasan konseling itu kamu terhadap proses layanan kegiatan individual kita ini ya. Nah, ini Ibu akan kasih lembaran. Di sini ada penerimaan guru BK. Guru BK itu Ibu saat kehadiran kamu sangat memuaskan, kurang memuaskan. Nanti kamu pilih. Kemudian ada kemudahan guru BK Ibu saat diajak curhat. Sangat memuaskan, kurang memuaskan. Kemudian kepercayaan Anda pada guru BK. Sangat memuaskan, kurang memuaskan. Kemudian ada pelayanan pemecahan masalah. Sangat memuaskan, kurang memuaskan. Nah, ini kamu isi ya. Ibu kasih waktu 2 menit atau 1 menit nanti. Kalau sudah selesai, pesan lagi. Sudah? Oke. Sudah tanda tangan ini? Sudah. Ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri ya ini. Oke, kalau begitu berhubung waktu kita sudah hampir habis ini ya, sudah habis. Terima kasih atas waktunya yang telah kita melakukan konseling individu ini ya. Semoga proses konseling yang kita lakukan ini dapat bermanfaat, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tadi kamu sudah membuat komitmen untuk berubah. Ini jangan dilanggar ya. Namanya sudah komitmen, kita ada mau berubah dari ini ya. Dan sudah ada kepuasan konseling terhadap layanan individual ya. Kemudian harus kita benar-benar berhenti dari merokok, akan mengakibatkan proses belajarmu tidak konsentrasi dalam penerimaan pembelajaran nantinya di kelas. Harus kita buang jauh-jauh yang namanya rokok, belum waktunya ya, belum saatnya. Dan kalau nanti LKPD ini sudah selesai, ada perubahan, ya mudah-mudahan Ibu harap bisa kamu pertahankan jam merokok lagi ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.